Selamat datang dan selamat menikmati. Baylord Doom berpikir, bagaimana mungkin seorang manusia bisa mempunyai binatang kuno? Dia pasti manusia yang dikatakan oleh Murim sebagai orang yang berbahaya, Kang Jin Hyuk. Yusong juga melompat dan mendarat di atas Sylphid. Yusong mengatakan, bila Jin Hyuk bisa, maka dirinya juga pasti bisa. Tapi bagaimana cara dirinya bertarung di atas udara seperti ini? Jin Hyuk mengatakan, Yeonhwa dan Taemin, kita berdua akan melawan Bone Dragon, kalian berdua terus maju. Jin Hyuk mengatakan, kita tidak dapat membuang-buang mana di sini jika kita ingin melawan Baylord Doom. Kalau begitu, mari tarik perhatian Bone Dragon kepada kita. Amsterdam Royal Palace. Casey dan Judro menyusup ke dalam pasukan undead. Judro mengatakan, tengkorak di sebelahnya terus menatap dirinya. Casey mengatakan, tenang saja, kita tidak akan ketahuan. Saat melihat Teresa, Casey berpikir, seperti yang Jin Hyuk minta, kita sudah menemukan Teresa. Tapi akan sulit untuk membebaskan Teresa dari belenggu sihir itu. Dan dengan Death Knight di sana, dirinya bahkan tidak berani mendekat. Tiba-tiba saja, Death Knight menoleh ke arah Casey dan Judro. Saat Death Knight mendekat, Judro memperingatkan Casey, tapi Casey tidak peduli akan peringatan itu. Death Knight berkata, sepertinya ia mencium bau tikus penyusup. Casey dan Judro langsung berlari meninggalkan Death Knight yang mengamuk itu. Saat dikejar oleh Bone Dragon, Yuseong mencoba menyerang, tapi serangannya tidak berefek sama sekali. Yuseong mengatakan, apa rencana Jin Hyuk untuk membunuh Bone Dragon? Jin Hyuk mengatakan, bertarung tanpa berpikir membuat Yuseong menjadi lemah. Pertarungan adalah soal waktu yang tepat, jadi ikuti dirinya. Kita akan menuju portal di mana Bone Dragon keluar. Kita akan langsung masuk ke dalam sana. Yusong berpikir, apakah Jin Hyuk berencana membawa terjun Bone Dragon ke tanah untuk membunuhnya? Itu tidak akan berhasil. Saat Jin Hyuk melewati portal, Bone Dragon mengejarnya. Saat kepala Bone Dragon melewati portal, Jin Hyuk merapalkan penghalang untuk menutup portal. Tekanan dari penghalang milik Jin Hyuk mematahkan leher Bone Dragon dan mengalahkannya. Jin Hyuk memberikan kepala Bone Dragon untuk dicemil oleh Goguma. Yusong takjub melihat ketepatan waktu Jin Hyuk merapalkan sihirnya. Jin Hyuk mengatakan, di sini pasti pusat dari teritori musuh. Dirinya pikir portal itu membawa kita cukup dekat, tapi ternyata masih lumayan jauh menuju istana Amsterdam. Baylord Doom mengatakan, sangat menakjubkan. Dirinya tak menyangka kalian berdua bisa sampai dengan sekali percobaan. Mengingatkan saat dirinya menjadi manusia, sangat kreatif dan terasa seperti baru kemarin. Tanpa basa-basi, Yusong langsung menyerang Baylord Doom. Tapi serangan Yusong tidak berefek sama sekali. Baylord Doom mengatakan, sepertinya masa kini, sopan santun sudah mati. Menyerang seorang lich yang sedang berbicara, akan jadi apa dunia ini? Jin Hyuk mengatakan, serangan fisik tidak akan berguna, itu hanya proyeksi dari tubuh aslinya. Selain menyerang tubuh aslinya, semua serangan selain magic tidak akan bekerja. Baylord Doom mengatakan, dirinya hanya seorang lich yang lemah dan sangat ketakutan. Dirinya tidak ingin melakukan ini, tapi kalian tidak memberi dirinya pilihan. Silahkan keluar semuanya, mereka adalah sekutu yang terpercaya, prajurit dari Murim. Terlihat helikopter mengudara di atas kota Paris, membawa para anggota Guild Dangun. Ketua Guild Baek Jinho bersama dengan Jang Eun-sok datang untuk memberikan perlawanan terhadap para undead. Umat manusia menyerang balik. Para player bergegas datang ke seluruh Eropa. Mereka semua bertarung mati-matian, mempertahankan kota yang bukan merupakan kota asal mereka. Para player berusaha mengusir para undead yang mengancam umat manusia. Dan tentunya, mereka tidak senang terhadap perlawanan dari umat manusia. Saat para pasukan Murim datang, Baylord Doom meminta mereka untuk mengatasi Jin Hyuk dan Yuseong. Baylord Doom berencana untuk menyelesaikan sihir untuk meratakan tempat ini. Mereka mulai mengejek Yuseong, yang kalah saat melawan mereka di lantai keempat. Jin Hyuk tidak tinggal diam dan berkata, bukankah kalian 4 pelawak yang melarikan diri saat dirinya menghancurkan base mereka? Mereka teringat akan tanaman yang ditanam oleh Jin Hyuk dan setelahnya Jin Hyuk melarikan diri. Tetapi perhatian Jin Hyuk tertuju kepada Baek Seolin.
Jin Hyuk teringat akan peringatan Fenheim akan rencana fraksi Murim. Dengan adanya Baek Seolin dari fraksi Hwasan, sepertinya usaha fraksi Murim tidak dapat dianggap remeh. Yusong mengatakan dirinya akan menahan mereka di sini, jadi Jin Hyuk dapat mengejar Baylord Doom. Jin Hyuk lebih tahu tentang sihir daripada dirinya. Walaupun dirinya kalah jumlah, ini adalah saat yang tepat untuk ia berlatih. Yuseong segera mencegah mereka untuk mengejar Jin Hyuk. Yuseong mengatakan, jangan pernah berpikir untuk mengejar Jin Hyuk. Satu-satunya yang layak hanyalah dirinya sendiri. Para pasukan Murim segera mengeroyok Yusong, tapi Yusong dapat dengan imbang melawan mereka semua. Melihat Yusong, Baek Seolin merasa kalau Yusong cukup berbakat sebagai orang luar. Jin Hyuk melihat ada kumpulan energi yang gelap, ia merasa kalau Teresa pasti ada di sana. Dirinya berharap dapat tepat waktu menyelamatkan Teresa. Melihat Teresa dengan gigih menahan sihirnya, Baylord Doom mengatakan, sepertinya Teresa masih dapat bertahan. Semakin Teresa melawan, akan semakin besar corruption yang terjadi. Bertahan itu baik, tapi dirinya sudah mulai hilang kesabarannya. Sangat menyebalkan berurusan dengan para pengganggu, tapi sangat pantas melihat seorang Holy Knight tersiksa. Death Knight mengatakan, kita kehilangan para pengintai, sepertinya ada seseorang yang menuju ke sini. Baylord Doom mengatakan, anggap saja lokasi kita sudah ketahuan. Mungkin akan datang tamu yang tak diundang, jadi dirinya akan memberikan relik ini. Kumpulkan para prajurit dan perkuat keamanan. Dan bawakan manusia itu kepada dirinya, penyihir yang kita tangkap sebelumnya. Melihat ekspresi Teresa berubah, Baylord Doom menyadari kalau Teresa mempunyai kelemahan. Walaupun Yusong sendirian, ia dapat menghalau semua serangan pasukan Murim. Mereka menyadari kalau Yusong sudah jauh lebih kuat dari saat terakhir kali bertemu di lantai keempat. Baek Seolin mengatakan, sangat menakjubkan melihat orang luar dapat menggunakan ilmu pedang dari Murim. Serangan Yusong sangat sederhana, tapi juga sangat presisi. Apakah Yusong mau menyempurnakan ilmu pedangnya lebih lagi? Mendengar itu Yusong berhenti dan berkata, apa maksud dari perkataan Baek Seolin? Baek Seolin mengatakan, dirinya mengundang Yuseong ke Murim. Ia dapat merasakan obsesi Yuseong terhadap ilmu pedang. Dirinya akan membawa Yuseong ke orang yang menciptakan ilmu pedang tersebut. Yusong mengatakan dirinya akan menolaknya. Bila ia pergi sekarang, akan menyulitkan Jin Hyuk menyelamatkan Teresa. Jin Hyuk dihadang oleh Death Knight dan para undead. Saat melihat relik yang dipegang oleh Death Knight, Jin Hyuk menyadari kalau itu adalah relik sihir dari Baylord Doom. Tiba-tiba dari helikopter di atas mereka, turun Yeonhwa yang langsung menghajar Death Knight. Saat melihat Yeonhwa, Death Knight menggunakan relik itu untuk menyerangnya. Tapi Taemin dengan skillnya mematahkan serangan dari relik itu. Yeonhwa dan Taemin meminta Jin Hyuk untuk terus maju, mereka berdua yang akan melawan Death Knight. Saat melihat banyak undead yang menghalangi jalannya, Jin Hyuk meminta Casey dan Judro untuk keluar. Ia akan memenuhi keinginan mereka berdua. Mendengar perkataan Jin Hyuk, Casey dan Judro muncul. Dengan adanya si kembar, jalan untuk Jin Hyuk terbuka. Baylord Doom mengatakan dirinya tahu seperti apa Teresa. Teresa tidak dapat melihat orang lain menderita, apalagi orang itu dekat dengannya. Semua penderitaan ini karena kamu lemah, dan Teresa tahu akan hal itu. Jika Teresa kuat, tidak ada satupun hal seperti ini terjadi. Yang bisa Teresa lakukan sekarang adalah melihat Maria mati di hadapannya. Kenyataannya, Teresa tidak dapat melindungi semua orang dengan baik. Muncul notifikasi, Teresa masuk dalam tahap corruption. Jin Hyuk menyadari kalau dirinya sudah terlambat. Saat Baylord Doom menyentuh Teresa, energi kegelapan keluar dengan sangat deras. Proses corruption pun selesai, Teresa sekarang menjadi Dark Knight. Baylord Doom mengatakan, Teresa terlihat lebih menakjubkan dari apa yang ia perkirakan. Sekarang, ini adalah perintahnya yang pertama, kalahkan Jin Hyuk. Teresa langsung beraksi dengan menyerang dan membuat Jin Hyuk terpental. Melihat Teresa yang baru, Casey dan Judro menilai Teresa yang sekarang lebih keren. Teresa mengatakan, ini sangat menyegarkan. Betapa frustasi dirinya menghadapi Teresa yang lemah lembut. Jin Hyuk berpergian dengan wanita yang berbeda-beda. Saat si Teresa lembut mencoba mendekat, si vampir sialan malah berkeliaran. Bahkan dia tidak tahu siapa vampir itu.
Jin Hyuk berpikir, sepertinya Teresa yang ini berbeda dengan Teresa yang biasanya. Seakan-akan ada dua kepribadian dalam diri Teresa. Teresa juga terus menyerap energi demonik dari Baylord Doom. Dia menjadi semakin kuat seiringnya waktu. Dirinya tidak bisa mengulur pertarungan ini, semakin lama semakin sulit untuk mengalahkannya. Jin Hyuk menyerang Teresa, dan saat mendapatkan kesempatan, ia menghentikan serangannya. Teresa mengatakan, Jin Hyuk sangat cepat, tapi tidak dapat membunuh dirinya. Apakah Jin Hyuk takut kalau Blessing of the Star si lembut Teresa tidak aktif dan kita berdua mati? Menunjukkan kelemahan, membuat Jin Hyuk tidak menarik lagi. Jin Hyuk bukanlah tipenya. Dirinya tidak mengerti apa yang dilihat si lembut Teresa, tapi energi demonik yang Jin Hyuk pancarkan sangat memuaskan. Baylord Doom memerintahkan Teresa untuk segera membunuh Jin Hyuk. Tapi Teresa menolaknya dan berkata, demonic energi milik Baylord Doom lumayan bagus, tapi milik Jin Hyuk lebih berkualitas. Dirinya akan berpindah pihak, dan sepertinya si lembut Teresa juga menyukai Jin Hyuk. Baylord Doom terkejut akan pernyataan Teresa dan berpikir, dia lebih memilih energi demonik manusia. Setelah semua usaha dirinya mengkorup seorang Holy Knight, ia melanggar perjanjian dengan Murim dan menyiksa manusia untuk menciptakan Dark Knight. Semua itu runtuh karena hanya energi demonik manusia itu sangat tidak bisa dimaafkan. Baylord Doom mengambil kembali relik yang ia berikan kepada Death Knight. Baylord Doom mengaktifkan Awakening Black Dice dan memperbesar dirinya. Teresa mengatakan ia akan melawan Death Knight saja dan Jin Hyuk yang akan menghadapi Baylord Doom. Para undead mulai berlarian menuju ke tempat Baylord Doom. Melihat itu, Kim Tae-chun teringat pesan dari Jin Hyuk dan berkata, kita harus menghentikan para undead sebanyak yang kita bisa. Jin Hyuk mengatakan, akhirnya dimulai. Pertarungan melawan bos lantai ke-14. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.